Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak berhenti pada PT Blu-ray (PTBL) semata. Lembaga anti rasuah itu kini mulai membidik perusahaan jasa pengurusan transportasi, forwarder, lain yang diduga turut menyetor uang pelicin kepada oknum pejabat Bea Cukai demi meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan penyidik telah mengantongi indikasi adanya forwarder lain yang melakukan praktik serupa. Namun, ia menyebut bentuk pemberian uang dari pihak lain tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Asep menjelaskan, KPK akan membongkar jaringan ini dengan menggali keterangan dari para tersangka internal Bea Cukai yang kini sudah ditahan. KPK menduga aliran uang suap dari berbagai pihak kemungkinan bermuara pada oknum pejabat yang sama. Ia menegaskan penyidik akan menelusuri apakah selain PT Blu-ray terdapat perusahaan lain yang juga menyetorkan uang agar proses kepabeanan dipermudah. Dalam penyidikan, KPK menduga modus yang dilakukan forwarder lain tidak jauh berbeda dengan pola yang dilakukan PT Blu-ray, yakni memberikan setoran rutin bulanan agar barang impor, termasuk barang ilegal, palsu, atau barang KW, bisa masuk ke Indonesia melalui jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik. Tak hanya itu, KPK juga membuka peluang untuk memanggil para importir yang menggunakan jasa forwarder tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut penyidik akan menelusuri sejauh mana peran importir dalam rantai pembiayaan suap ini. Budi menjelaskan, penyidik ingin memastikan apakah importir mengetahui dan turut terlibat dalam skema pelolosan barang melalui jalur tikus administrasi kepabeanan yang diduga merugikan negara. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Dari pihak internal Bea Cukai, tersangka adalah Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan, P2, DJBC periode tahun 2024 sampai tahun 2026 Sisprian Subiaksono, Kasubdit Intelijen P2 DJBC Orlando Hamonangan, Kasih Intelijen DJBC. Sementara dari pihak swasta, tersangka meliputi John Field, pemilik PT Blu-ray, Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Dedi Kurniawan, Manajer Operasional PT BR. John Field diketahui sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, sebelum akhirnya menyerahkan diri pada Sabtu, tanggal 7 Februari tahun 2026. KPK menduga para tersangka melakukan pemufakatan jahat dengan cara mengondisikan parameter mesin pemeriksa barang atau rule set 70%, sehingga barang milik PT Blu-ray dapat lolos dari jalur merah yang seharusnya mewajibkan pemeriksaan fisik. Dari rangkaian operasi senyap dan penggeledahan, KPK telah menyita barang bukti dengan nilai total mencapai 40,5 miliar rupiah. Barang bukti tersebut terdiri dari uang tunai dalam berbagai mata uang, yakni rupiah, dolar AS, dolar Singapura, yen Jepang, serta logam mulia seberat 5,3 kg dan sejumlah jam tangan mewah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.